Hello guys, balik lagi di channel aku. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru banget dan dekat sama kita semua, terutama buat Gen Z kayak aku juga. Kita hidup di zaman yang canggih banget, di mana teknologi berkembang super cepat. Blockchain, AI, metaverse, semua itu bukan cuma ada di film-film fiksi lagi, tapi udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Nah, pertanyaannya, siapkah generasi Z menghadapi tantangan di zaman digital ini? Jujur, aku sendiri kadang ngerasa kewalahan dengan semua perubahan yang terjadi. Kadang ngerasa kayak ketinggalan zaman, kayak gaptek gitu deh. Padahal ngerasa udah cukup update sama teknologi. Apalagi buat adik-adik yang lebih muda, yang dari lahir udah pegang gadget. Tapi tenang aja, di video kali ini aku nggak mau nakut-nakutin kalian kok. Justru aku mau ngajak kalian buat sama-sama cari tahu gimana caranya kita bisa bertahan dan bahkan sukses di zaman digital ini. Kita bakal bahas beberapa cara yang bisa kita lakuin dan juga peran penting pemerintah dalam nyiapin generasi Z, jadi generasi yang melek teknologi. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Guys, coba bayangin kita disuruh bangun rumah besar tapi pondasinya nggak kuat. Apa yang terjadi? Pasti roboh duluan sebelum selesai dibangunkan. Nah, sama kayak nyiapin generasi Z di zaman digital ini. Kita butuh pondasi yang kuat, dan itu dimulai dari pendidikan teknologi sejak dini. Pelajaran di sekolah harus segera mengikuti perkembangan zaman. Nggak bisa lagi cuma ngasih materi yang itu-itu aja, yang udah nggak relevan sama dunia kerja di masa depan. Sekolah-sekolah harus mulai ngenalin konsep-konsep kayak coding, keamanan internet, bahkan blockchain sejak dini. Aku ngerti, kedengarannya mungkin susah banget ya, tapi percayalah, anak-anak zaman sekarang itu cepet banget belajarnya. Apalagi kalau dikasih materi yang menarik dan seru. Bayangin aja, kalau dari kecil mereka udah terbiasa dengan dunia digital, pasti mereka bakal lebih siap dan percaya diri buat menghadapi tantangan di masa depan. Oke, sekolah itu penting banget, tapi kita juga perlu upgrade skill terus-menerus. Teknologi itu berkembangnya cepet banget, guys. Hari ini kita belajar tentang A, besok udah muncul teknologi B yang lebih canggih. Makanya penting banget buat kita, para generasi Z, buat terus belajar dan update skill, terutama di bidang teknologi. Nah, disinilah peran pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dibutuhkan. Program-program pelatihan dan sertifikasi khusus untuk teknologi terbaru, seperti blockchain, AI, dan big data, perlu ditingkatkan. Nggak cuma jumlahnya, tapi juga kualitasnya. Program-program ini bisa dilakukan secara online maupun offline dengan menggandeng universitas dan perusahaan teknologi. Intinya, akses terhadap pelatihan dan sertifikasi ini harus dipermudah dan biayanya terjangkau, sehingga semua orang bisa merasakan manfaatnya. Generasi Z itu punya potensi besar untuk jadi generasi yang inovatif dan kreatif. Kita udah terbiasa dengan teknologi, kita cepat beradaptasi, dan kita punya ide-ide yang baru. Tapi, potensi aja nggak cukup, guys. Kita butuh tempat untuk mengembangkan ide-ide tersebut, untuk membuat ide menjadi sesuatu yang nyata. Pemerintah dan perusahaan-perusahaan harus menyediakan tempat bagi generasi Z untuk berinovasi, seperti hackathon, kompetisi startup, dan inkubator bisnis. Disinilah kita bisa belajar tentang bagaimana cara membangun bisnis berbasis teknologi, mengembangkan produk, dan menjualnya ke orang-orang. Nggak cuma itu, tempat-tempat ini juga bisa menjadi ajang untuk kenalan dengan orang baru, di mana kita bisa bertemu dengan mentor, investor, dan orang-orang hebat lainnya di industri teknologi. Siapa tahu, ide kita bisa menarik perhatian mereka dan mendapatkan dukungan untuk diwujudkan. Guys, inget nggak? Waktu kecil dulu kita suka main bareng teman-teman. Kita belajar bareng, kita main bareng, kita tumbuh bareng. Nah, di zaman digital ini, penting banget buat kita untuk tetap terhubung, untuk membangun komunitas dan jaringan teknologi yang kuat. Komunitas ini bisa berupa forum online, grup diskusi, atau bahkan pertemuan rutin. Di sini kita bisa saling berbagi pengetahuan, belajar dari pengalaman orang lain, dan mendapatkan informasi terbaru seputar teknologi. Aku sendiri sering banget ikutan forum online dan grup diskusi, dan aku belajar banyak banget dari sana. Nggak cuma itu, komunitas ini juga bisa menjadi tempat kita saling mendukung. Kadang kita ngerasa stuck, kita ngerasa bingung, atau kita butuh motivasi. Nah, di komunitas ini, kita bisa saling support, saling menyemangati, dan saling membantu untuk mencapai tujuan kita bersama.
Oke guys, kita udah bahas tentang pentingnya pendidikan teknologi, pelatihan, inovasi, dan komunitas. Tapi ada satu hal lagi yang gak kalah penting, yaitu soft skills. Di zaman digital yang serba cepat ini, soft skills sama pentingnya dengan hard skills, bahkan mungkin lebih penting. Kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, dan berpikir kreatif adalah beberapa contoh soft skills yang sangat dibutuhkan di dunia kerja masa depan. Keterampilan-keterampilan ini akan membantu kita untuk menghadapi perubahan yang cepat, untuk berinovasi, dan untuk bersaing di dunia global. Nah, gimana caranya mengembangkan soft skills? Banyak cara guys. Kita bisa ikut organisasi, volunteer di kegiatan sosial, atau bahkan belajar dari pengalaman sehari-hari. Intinya, kita harus terus mengasah soft skills kita agar siap menghadapi tantangan di zaman digital ini. Gimana guys? Setelah membahas semua itu, aku jadi optimis banget sama masa depan generasi Z di zaman digital ini. Kita punya potensi besar untuk menjadi generasi yang sukses, generasi yang inovatif, dan generasi yang membawa perubahan positif bagi Indonesia. Tapi semua nggak akan terjadi begitu saja. Kita butuh kerja keras, kita butuh dedikasi, dan kita butuh kerjasama dari semua pihak, baik itu individu, pemerintah, maupun perusahaan-perusahaan. Kita harus bergandengan tangan, bahu-membahu, untuk mempersiapkan generasi Z menghadapi tantangan di zaman digital ini. Aku yakin, dengan cara yang tepat dan dukungan dari semua pihak, generasi Z di Indonesia bisa menjadi generasi emas yang membawa Indonesia menuju kemajuan dan kejayaan di zaman digital. Ayo, kita buktikan bahwa kita bisa.